Obrolan Jumat Mubarak. Nah, soal akhlak banyak kita tahu orang persis. yang sudah diberikan dia buat tidak karena benar. kenikmatan contoh Jadi hidupnya itu Inilah obrolan Jumat Mubarak bersama Muhammad Haikal Dapitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukralillah wa salatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini alhamdulillah saya Muhammad Haikal Dapitan masih menyapa ruang dengar Anda pendengar sekalian pada program acara obrolan Jumat Mubarak ya, edisi di bulan Zulhijjah. Dan hari ini pendengar sekalian telah hadir di ruang dengar Anda. Ada narasumber yang luar biasa yang bisa sebentar nanti akan sharing terkait dengan tema pernikahan. Dari ketiga narasumber ini nanti sebentar akan memaparkan terkait dengan materi yang akan disajikan sebentar para pendengar sekalian. Dan nanti saya mengajak kepada Anda yang ada di kota Ternate, Tidore, Sofifi, yang ada di 10 kabupaten kota atau bahkan di luar Maluku Utara untuk bisa bergabung bersama kami di 0822 1153 7429 atau di 092131255521. Saya sapa terlebih dahulu ketiga narasumber yang telah hadir pada saat ini. Yang pertama Bapak Dr. Andus Kiai Haji Amar Manaf MSI selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesekian kalinya Pak Kiai menyempatkan waktu untuk bisa obrolan kembali di obrolan Jumat Mubarak. Terima kasih Pak Kiai. Iya, yang kedua yang sudah tidak asing lagi di obrolan Jumat Mubarak, Bapak Dr. Andus Haji Hasbullah Tahir MPD, Kabid Bimas Islam Kanwil Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara. Assalamualaikum Pak. Ya, terima kasih juga Pak Haji telah hadir pada saat ini. Dan yang ketiga Bapak Lukmanuddin Abdul Rahman Esfil MH, beliau Kasubag Umum dan Humas Kanwil Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara. Assalamualaikum Pak. Baik, untuk mempersingkat waktu pendengar sekalian, saya ajak Anda untuk bisa mengikuti siaran ini di 101,8 FM Pro 1 RRI Ternate. Dan ini spesial pada hari ini karena disiarkan langsung di aplikasi RRI Digital. Jadi bisa disaksikan di seluruh Indonesia, ada gambar yang ditampilkan, nanti bisa diikuti kembali dan juga disiarkan juga di channel YouTube Khazanah Mubarak. Anda bisa ikuti juga di aplikasi RRI Digital Hasanah Mubarak, kemudian Pro 1 RRI Ternate 101,8 FM. Dan tema sekali lagi upaya pencegahan pernikahan di usia muda dengan narasumber dari Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara. Saya persilahkan kepada narasumber yang pertama terlebih dahulu, Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara, Bapak Dr. Andus Kiai Haji Amar Manaf MSI untuk memberikan pengantarnya. Silakan Pak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Yang terhormat para pemirsa RRI Stasiun Ternate, pada kesempatan ini kami hadir untuk dialog terkait dengan pencegahan perkawinan usia dini. Perlu kita ketahui bersama
dalam rangka mengatur perkawinan umat Islam di Indonesia, pemerintah telah mengeluarkan melalui perwakilan DPR RI telah mengeluarkan undang-undang perkawinan yang terakhir ini adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, di mana undang-undang ini salah satu yang diaturnya adalah bahwa setiap orang Islam di Indonesia yang ingin melangsungkan pernikahan atau ingin berumah tangga, maka minimal memiliki usia 19 tahun. Melalui usia 19 tahun ini oleh pemerintah baru bisa melayani perkawinan atau pernikahannya. Nah, pertanyaan kemudian, kenapa usia harus diatur dalam perkawinan? Ini semata-mata untuk menjaga kesehatan dan produktivitas baik laki-laki maupun perempuan yang ingin berumah tangga. Sehingga undang-undang mempersyaratkan perkawinan minimal memiliki usia 19 tahun. Di samping itu, dari sisi perkembangan manusia, baik fisik maupun psikisnya, maka disepakati dari dua aspek ini, maka paling tidak orang yang melaksanakan pernikahan itu harus memiliki usia 19 tahun. Nah, sehingga saat nanti berumah tangga itu, seseorang bisa stabil emosionalnya dalam menjalankan rumah tangga itu dengan baik. Karena rumah tangga itu memerlukan ketenangan, stabilitas psikologis, karena tantangan yang akan dihadapi tentu akan berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Karena melalui perkawinan itu setiap istri dan suami memiliki kewajiban-kewajiban dan memiliki hak-hak tertentu yang harus saling diberikan oleh masing-masing pihak. Saya kira ini pengantar awalnya. Baik, terima kasih Pak Kiai. Dan saya persilahkan kepada narasumber kedua, Bapak Dr. Andus Haji Hasbullah Tahir, untuk memberikan pengantarnya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi masalah nikah ini adalah masalah sunnah Nabi, ya. Di dalam Islam kita tahu bahwa nikah itu termasuk sunnah Nabi. Pada siapa yang melaksanakan pernikahan, maka dia sudah mengamalkan sunnah Nabi. Tetapi masalah nikah di Indonesia ini diatur dalam, selain hukum agama juga ada hukum negara. Sehingga orang yang melaksanakan perkawinan di Indonesia itu sudah melahirkan konsekuensi hukum. Nah, kemudian perkawinan ini juga bukan untuk 1-2 hari, untuk dalam waktu tertentu, tetapi dia berlangsung selama-lamanya. Sehingga memang harus perlu diatur oleh agama, perlu diatur oleh undang-undang, agar supaya pernikahan itu yang menjadi cita-cita kita, mawaddah warahmah, itu bisa tercapai. Jadi bukan cuma sekedar mengikuti sunnah Nabi, tapi konsekuensi setelah menikah itu yang paling besar. Nah, sehingga ini memang harus perlu diatur agar supaya pernikahan itu setelah melahirkan sebuah konsekuensi hukum, kemudian dia berjalan sesuai dengan apa yang sudah digariskan dalam Islam, ya, menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, dapat dibayangkan kalau misalnya pernikahan yang sesuai dengan aturan, sesuai dengan sunnah Nabi, itu saja di dalam perjalanan kehidupan manusia ini kan tidak selamanya mulus. Kita sudah rencanakan supaya pernikahan kita itu berjalan selama-lamanya sebagaimana yang
pernah dialami oleh Nabi Adam ya, bersama Siti Hawa seperti doa-doa setelah orang selesai menikah itu ya. Tetapi dalam kehidupan ini, bahkan rumah tangga ini kan satu tidak mustahil kita akan hadapi berbagai macam tantangan segala macam ya. Nah, disitulah kita akan berhadapan dengan problem-problem situ. Maka pemerintah Indonesia merasa bahwa ini perlu diatur karena dia ada menyangkut data penduduk ya, data penduduk yang tadinya Undang-Undang Nomor 1 kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 12. Ini tidak bermaksud untuk membatasi seseorang, tetapi semua mengatur agar supaya pernikahan itu betul-betul bisa mencapai keluarga yang mawaddah, sakinah mawaddah warahmah itu. Saya kira itu yang paling hakiki dalam sebuah perkawinan. Baik. Selanjutnya saya persilakan kepada narasumber yang ketiga, Bapak Lukmanuddin Abdurrahman Esfil IMH Kasubag. Nah, baik, sebelum beliau memberikan pengantar, kita terima dulu penanya yang masuk. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Pak Haji Halil di Ngade. Siap. Waalaikumsalam Bapak narasumber, Bapak Kamil, Provinsi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, alhamdulillah. Insyaallah mudah-mudahan mengucap sehat. Amin. Jangan uji saya sembilan itu jangan lupa. Amin. Insyaallah mudah-mudahan supaya kasih kuat itu tenaga, kasih banyak itu umur. Kemudian bisa lihat kita orang di provinsi ini bagaimana. Baik. Ini kembali sama. Jadi apa yang disampaikan tadi menyangkut perkawinan muda ini, memang di dalam undang-undang itu pemerintah agama sudah diberikan ketentuan dengan adanya. Cuma hanya kembali kepada masyarakat ini sendiri. Karena apa? Berlaku sesuatu ini kan tidak perhatian seperti itu. Karena apa? Pengaruh lingkungan bermacam-macam. Bagaimana kalau kita kawin muda tidak ada sanksi? Itu kira-kira bagaimana? Kalau bagus ada sanksi supaya aja masyarakat tidak ada punya perhatian begitu. Kalau kawin muda perlu kasih sanksi. Iya. Saya kira begitu Pak Kamil. Baik. Ya, oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mau dijawab dulu atau kita berikan kesempatan kepada Pak Lukman dulu? Baik, Pak Lukman untuk memberikan pengantarnya. Kasubag Umum dan Humas Kanwil Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara. Silakan, Pak. Ya, baik, terima kasih Pak Haikal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara terkait dengan pernikahan dini atau pernikahan usia anak. Nah, ini memang kemudian seperti yang saya jelaskan oleh Pak Kanwil maupun Pak Kabid Humas Islam bahwa regulasi telah menegaskan itu kemudian secara jelas ada pada pasal 7 kalau tidak salah di Undang-Undang Pernikahan nomor 16 2019 terkait dengan batas usia pernikahan. Mungkin hal yang paling substansial kenapa kemudian usia pernikahan menjadi bagian penting dalam regulasi tersebut adalah dampak yang kemudian nantinya diterima atau dirasakan oleh anak muda kita atau generasi kita yang nikah di usia dini. Misalnya secara dampak secara biologis misalnya, nah itu kemudian tadi seperti yang disampaikan Pak Kanwil bahwa kesiapan sistem reproduksi perempuan ataupun laki-laki itu sudah dari sisi kesehatan sudah mendiatur bahwa di usia 18 ke bawah atau 19 ke bawah dari sisi kesehatan itu sangat rentan terkait dengan dampak kesehatannya, misalnya kematian ibu dan anak, terus kemudian juga ketika anaknya lahir bisa jadi sampai pada titik stunting dan lain sebagainya. Nah, itu yang pertama. Dampak yang kedua, kenapa kemudian usia menjadi sesuatu yang sangat penting dalam proses pernikahan, itu juga dari sisi sosial misalnya, dari pernikahan yang mungkin dari sisi usia yang tidak siap, inilah kemudian nanti proses perjalanan
mahligai rumah tangga yang tadinya diinginkan sakinah mawaddah warahmah itu kemudian terhambat karena kedewasaan dalam berpikir, berperilaku dalam rumah tangga itu yang kemudian tidak menyampaikan kita ke tujuan yang diinginkan tadi. Yang terakhir barangkali untuk pengantar saya terkait dengan pernikahan dini ini, seperti tadi yang disampaikan oleh penanya pertama, saya mungkin belum pakani menjawab dampak hukum dari sisi sanksinya seperti apa. Nah itu kemudian ketika kita berbicara regulasi, banyak hal regulasi yang juga bisa kita jadikan pijakan untuk kemudian membawa ini ke ranah pidana misalnya. Misalnya terkait dengan perlindungan undang-undang perlindungan anak yang kemudian juga di situ membatasi usia anak seperti apa, dan pelanggaran-pelanggaran hukum nikah misalnya. Misalnya dari keluarga ketika ada yang cenderung misalnya hamil di luar nikah misalnya, lalu kemudian dituntut pihak keluarga lain, nah ini bisa sampai pada delik pidana misalnya. Nah ini yang juga harus diperhatikan oleh masyarakat. Barangkali itu sebagai pengantar awal, mungkin nanti dilanjutkan dengan pertanyaan oleh para penanya di barangkali seperti itu. Baik. Silakan Pak Kanwil, silakan ditanggapi. Sebelum saya tanggapi, ada hal yang perlu sampaikan bahwa Tuhan menciptakan manusia, dan salah satu potensi yang Tuhan berikan kepada manusia itu adalah kebutuhan seksual. Untuk kebutuhan seksual itu untuk memperoleh atas pasangan yang telah Tuhan ciptakan. Nah, dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan seksual ini, syariat agama memerintahkan agar setiap muslim itu melangsungkan pernikahan. Ketika telah dewasa dan memiliki kesanggupan, maka oleh Rasul disunatkan untuk melangsungkan pernikahan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan seksual tersebut. Yang kedua, manusia pun Tuhan ciptakan itu memiliki kecenderungan untuk memiliki keturunan ataupun anak. Nah, karena hal-hal semacam ini dan kemudian hari, agar rasa tanggung jawab setiap orang pada keturunan dan sebagainya, maka perintah agama harus nikah. Nikah itu diantaranya untuk melindungi harkat dan martabat manusia, untuk menjaga kelangsungan keinginan manusia untuk memiliki keturunan. Nah, agar kesemuanya itu bisa berjalan dengan baik, maka melalui perkawinan itu agama pun mengatur masing-masing orang, baik laki-laki, istri, suami, ataupun perempuan sebagai istri, memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Nah, sehingga oleh pemerintah ikut mengatur perintah agama ini agar orang Islam di Indonesia itu melangsungkan perkawinannya harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur oleh pemerintah, oleh negara. Dan ketika kita melihat ini perintah agama untuk nikah dengan regulasi yang dikeluarkan oleh negara atau pemerintah, maka sebenarnya regulasi ini mendukung apa yang diperintahkan oleh agama itu sendiri.
Nah, terkait dengan pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Haji Halil di Ngade tadi, memang ketika ada pelanggaran masyarakat terkait perkawinan ini, apakah dia melangsungkan perkawinan di bawah usia minimal, ataukah kemudian dia telah menikah lalu meninggalkan hak dan kewajiban dalam hidupnya, ya semua ini akan terpulang kepada suami istri. Masalah yang dihadapi itu mau dikemenakan. Baik Pak Kiai, kita tahan dulu, ada penanya yang masuk. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa di mana? Dengan Haji Jafar di Jailolo. Haji, silakan Haji Jafar di Jailolo, ingin bertanya, silakan. Iya. Saya mau ingin bertanya kepada para narasumber yang ada, ya, tentang nikah siri. Apakah nikah siri ini tercantum di dalam hadis Rasulullah atau tidak? Kemudian di undang-undang pemerintahan negara ini, apa ada atau tidak untuk memperbolehkan nikah siri? Sedangkan nikah siri itu di sini juga ada pernah terjadi, dan yang menikahkan itu bukan walinya. Itu yang saya pertanyakan. Mohon penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ditanggapi Pak Kiai. Ya, baik, terkait dengan nikah siri. Nikah siri kan artinya, kita tahan dulu. Baik. Penanya kayaknya menarik ini obrolan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan orang sesepuh nih. Oh, Pak siapa? Bung Tahir di Susupu, siap. Iya. Assalamualaikum Pak Ustaz dan narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini berhubungan dengan pernikahan ini. Iya. Jadi ada yang dapat seorang bayi, ya, tanpa ketahuan orang tuanya bayi itu. Karena kalau sudah diambil, dirawat, dibesarkan oleh perempuan, sebentar nanti kalau dia sudah dewasa, kalau dia punya jodoh, nanti yang walinya lewat mana gitu? Karena dia dapat bayi tanpa ketahuan orang tua kan? Orang tuanya. Nah, ya. Itu sebentar dia dewasa sih. Kalau dia punya jodoh nanti kalau dinikah, siapa walinya? Walinya melalui siapa atau seperti mana? Aku mau jelaskan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya. Baik, ada dua pertanyaan yang bagus sekali. Hmm. Satu soal nikah siri. Yang kedua soal nikah bagi anak yang kabur walinya. Nah, kira-kira. Nah, pertama, oleh agama telah menetapkan bahwa sahnya sebuah perkawinan itu memiliki beberapa hal. Pertama, perkawinan itu sah kalau ada walinya. Yang kedua, perkawinan itu sah kalau ada mas kawinnya. Yang ketiga, perkawinan itu sah kalau ada saksinya. Nah, kalau tiga hal ini dipenuhi oleh orang yang menikah, sah perkawinan itu. Itu kalau bicara hukum syar'i. Nah, tapi kita tidak bisa hanya bicara soal syar'i. Kita juga harus ikut aturan pemerintah, begitu. Nah, aturan pemerintah itu bahwa orang yang melangsungkan pernikahan itu harus mendaftar di kantor urusan agama untuk memperoleh hak-hak yang harus dipenuhi oleh negara. Nah, dengan melakukan pendaftaran di kantor urusan agama, memenuhi segala ketentuan-ketentuan yang ada, maka bisa jadi orang yang melangsungkan perkawinan itu
di luar dari hal-hal yang kita inginkan. Pertama, dipastikan orang itu kawin tidak ada kaitan dengan dia sudah menikah, tidak ada kaitan dengan hal yang lain. Nah, dia benar-benar perempuan, jangan sampai laki-laki menikah. Nah, itu penting untuk memenuhi persyaratannya untuk diperiksa oleh petugas. Nah, sehingga kalau hukum kawin di bawah tangan itu sah menurut hukum syar'i, tetapi oleh hukum negara tidak boleh, dilarang. Nah, sehingga kapan orang melangsungkan perkawinan di bawah tangan, berkawinan siri, dan salah satu pasangannya ketahuan, dia berdampak pada persoalan hukum, saling menuntut rasa keadilan. Bisa jadi orang bilang, bagaimana dia ada istri dia kawin lagi, ya pasti dia akan menuntut dulu pada aturan, dan itu akan terancam. Nah, sehingga mari kita ikuti perkawinan itu seketentuan berlaku. Kawin dua boleh bagi laki-laki, sekalipun ada istri, yang penting memperoleh izin dari pengadilan agama. Kalau ketika pengadilan agama memutuskan mengizinkan yang bersangkutan boleh kawin lebih dari satu, maka menjadi penghukum seorang laki-laki melangsungkan pernikahannya lagi, tapi tidak bisa melakukan kawin siri. Nah, yang kedua, ini soal wali. Kalau terjadi semacam itu, kalau walinya kabur, maka meminta fatwa dari pengadilan agama. Ketika pengadilan agama memutuskan wali hakim, maka seseorang perempuan yang kabur walinya bisa menggunakan keputusan pengadilan agama untuk wali hakim yang akan dinikahkan oleh penghulu pada kantor urusan kecamatan. Jadi penghulu itu menjadi wali hakim bagi mereka yang nikah yang memiliki wali yang kabur atau tidak punya wali, dan tidak ada pihak lain yang akan diberikan wali hakim kecuali penghulu pada kantor urusan kecamatan yang diberikan oleh pengadilan agama. Saya kira demikian. Siap. Ada tambahan Pak Kabid Bimas Islam, silakan. Oh ya, silakan Pak Kasubag. Ya, baik, barangkali terkait dengan nikah syiri ini, dari aspek bahasa, syir sendiri adalah rahasia, ya, nikah yang kemudian disembunyikan atau dirahasiakan. Namun dari aspek hukum Islam, itu kemudian sah secara syar'i seperti yang disampaikan oleh Pak Kanul tadi. Namun dari status hukum positif terkait dengan pengakuan pernikahan dari aspek negara, nah ini yang kemudian dipertanyakan. Oleh karena itu, ya dampaknya nanti misalnya pengurusan akta nikah, akta kependudukan anak, terus nanti KTP-nya, nah ini juga akan berdampak ke situ juga. Namun hal yang paling penting adalah agama kemudian melihat, maksudnya masyarakat kemudian melihat nikah siri ini dari dua aspek. Ada hal yang positif, ada hal yang negatif. Ya, negatifnya mungkin dari sisi alasan personal orang untuk kemudian melakukan pernikahan itu sendiri misalnya. Namun lagi-lagi secara syar'i ini kemudian sah apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan rukun dan syarat dalam pernikahan itu sendiri. Terkait dengan wali, seperti tadi yang telah dijelaskan oleh Pak Kanwil ini, untuk wali sendiri ya ketidakjelasan seperti anak yang ditemukan, itu kemudian nanti adalah walinya wali hakim. Namun ada yang menarik juga dari dampak pernikahan dini, ya, yang penyebabnya adalah hamil luar nikah. Nah itu juga yang kemudian dipertanyakan juga walinya, ya. Mungkin dari hukum Islam, nah itu kemudian sudah menetapkan bahwa wanita yang mengandung atau hamil di luar nikah
anaknya nanti walaupun itu ayah biologisnya tidak bisa dibintikan ke ayahnya dan tidak bisa diwalikan oleh ayah kandungnya walaupun secara biologis, dia yang menghamili perempuan tersebut. Ya, ini artinya juga salah satu larangan untuk kemudian hamil di luar nikah atau kan nikah dini ini juga itu berdampak ke situ, ke perwalian itu juga. Oleh karena itu mungkin ya hamil luar nikah mungkin nanti akan ada tema khusus Pak Haikal agar membahas terkait dengan hukum perwalian seperti itu. Barangkali seperti itu. Terima kasih. Silakan ada tambahan Pak Kabid Bimas Islam. Terima kasih. Jadi tadi ada satu persoalan yang mungkin juga bisa saja terjadi ya. Misalnya ada anak yang ditemukan tanpa diketahui orang tuanya. Ini memang sering juga kita alami, dan kalau memang ini terjadi lalu dia menikah, kalau dia kebetulan dia perempuan dia menikah, siapa yang kasih wali? Ini juga pertanyaan yang luar biasa. Sebagaimana yang sudah dijelaskan tadi bahwa apabila tapi sebelum itu dicari tahu dulu. Bagaimanapun juga status anak itu dia dapat di mana. Sepanjang dia masih itu, sampai kalau memang tidak ada sama sekali, ya, tidak ada sama sekali. Sudah cari tahu, sudah ini segala macam, tapi tidak ditemukan sama sekali. Maka pilihannya adalah wali hakim. Nah, itu negara memfasilitasi, ya. Jadi kepala KUA itu selain dia sebagai penghulu, dia juga diberi kewenangan oleh undang-undang untuk bertindak sebagai wali hakim apabila ada masalah-masalah yang memerlukan wali hakim. Jadi wali hakim itu tidak semudah itu, ya, tidak semudah itu. Dia melalui satu proses. Oh, ini tidak ada orang tuanya, tidak ada, kita temukan di sini. Tidak langsung dijadikan wali hakim. Tidak, kita cari tahu dulu. Ini temukan di mana. Kalau memang tidak ada riwayat sama sekali dan memang tidak, dia harus menikah, maka bisa kita. Tetapi kalau misalnya di dalam pencarian tadi cari tahu tadi lalu kita temukan ada wali, ya, ada wali, maka walinya ya, kita cari, kita minta, lalu walinya bilang, ya saya serahkan kepada Pak Imam kah, saya serahkan kepada KUA kah, nah itu maka. Tetapi bukan langsung. Nah, biasanya kadang-kadang orang ini kecolongan juga. Ada orang yang datang, dia menjelaskan tentang ini begini, ternyata proses pencarian itu belum maksimal, ya, belum maksimal. Maka orang berdasarkan cerita itu orang terima, maka orang kecolongan. Lalu di kemudian hari apabila di kemudian hari ditemukan walinya, maka terjadi tajdidun nikah, ya, pernikahan apabila karena ada wali yang sesungguhnya sudah ada, maka bisa kita lakukan tajdidun nikah atau pernikahan ulang. Atau juga dalam kehidupan sehari-hari ada orang yang menikah karena ada masalah nih, ya, ada masalah misalnya lari kawin atau ada apa segala macam, ya. Lalu ada orang yang menikahkan. Terus ada wali yang sebenarnya itu dia keberatan, maka dia boleh membatalkan itu lalu dia menikahkan dengan bisa saja. Ya. Dan memang ini tidak mustahil juga, ya, dalam kehidupan sekarang ini. Ada saja masalah-masalah seperti itu. Kalau memang terjadi seperti itu maka dicari tahu dulu. Kalau memang tidak ada sama sekali, maka di sana negara memberikan fasilitas. Kepala KUA sebagai penghulu dia bisa bertindak sebagai wali hakim untuk menikahkan anak itu. Terima kasih. Baik, terima kasih jawabannya dari ketiga narasumber. Mudah-mudahan terjawab Pak Haji Jafar di Jailolo, kemudian Bung Tahir di Susupu. Baik, saya mengajak Anda kembali pendengar yang ada di rumah untuk bisa bergabung bersama kami di Studio Pro 1 RRI Ternate di 082111537429 atau di 092131255521. Siaran ini Anda bisa dengarkan langsung di 101,8 FM, aplikasi RRI Digital yang ditayangkan langsung dan akan diikuti kembali di channel YouTube Khazanah Mubarak. Sekali lagi di 082211537429 atau di 092131255521 dengan tema upaya pencegahan pernikahan di usia muda. Baik Pak Kiai, saya kembali ke tema. Terkait dengan tema ini banyak yang terjadi nih masyarakat nikah di usia muda, habis itu pisah, terus nikah lagi dengan yang lain tanpa ada perceraian. Nah, tiba-tiba nanti ada
terjadi tuntutan lagi dari si pihak ketika diketahui bahwa nikah lagi, bagaimana itu hukumnya tuh kayak? Silakan. Ya, baik. Regulasi menetapkan bahwa orang melangsungkan pernikahan pada usia 19 tahun dan melalui pendaftaran di kantor urusan agama kecamatan itu dalam rangka untuk melindungi baik istri maupun suami. Buku nikah itu menjadi bukti otentik bagi setiap orang yang berumah tangga. Kapan ada di antara suami istri itu ada yang mengabaikan hak-haknya, maka seorang menjadikan buku nikah sebagai menuntut rasa keadilan. Nah, bayangkan saja kalau orang yang menikah di usia di bawah 19 tahun, tentu kantor urusan agama kecamatan tidak akan melayani buku nikah. Kalau ada masalah rumah tangga, tidak mempeduli soal hak dan kewajiban, salin pisah, sudah punya anak dan sebagainya, mau menuntut rasa keadilan punya dasar apa? Iya, betul. Karena buku nikah tidak ada. Nah, menuntut itu punya suami saya. Nah, buktinya mana gitu? Menuntut ini istri saya, buktinya mana gitu? Nah, jadi buku nikah adalah untuk melindungi rasa keadilan pemerintah kepada masyarakat. Kapan ada terbentur dengan persoalan-persoalan ketidakadilan dalam rumah tangga, tidak menunaikan hak dan kewajiban dalam rumah tangga, maka seorang bisa menuntut rasa keadilan kepada hukum dengan memperlihatkan buku nikah. Jadi sebenarnya apa yang dilakukan oleh pemerintah itu adalah untuk menguatkan terselenggaranya persoalan syariat dalam agama. Saya kira begitu. Oke, ada tambahan dari kedua? Siap. Jadi melalui siaran ini kami mengharapkan agar supaya kita sama-sama untuk mencegah nikah usia dini. Karena nikah usia dini ini berdampak sangat besar, tadi dampak sosial, dampak reproduksi ya, dan banyak sekali, dan itu kita sudah saksikan sendiri. Dan ini regulasi ini mengatur ini, maka kita sebagai warga negara kita bersama-sama, bukan cuma Kementerian Agama, bukan cuma kepala KUA, bukan cuma para imam, tetapi kita semua yang punya anak, kalau boleh kita nikah pada waktu yang sudah dewasa, betul dewasa ini dalam tanda petik ya. Dewasa itu ada beberapa kriteria, sudah betul-betul matang segala macam, baru kita nikahkan. Jangan terlalu buru-buru. Satu pekerjaan yang terlalu buru-buru juga tidak menghasilkan sesuatu yang positif, yang baik. Maka di situ negara hadir untuk mengatur ini supaya kita selain taat pada regulasi taat agama, kita juga melahirkan generasi yang berkualitas, generasi emas ya, generasi yang bisa kita harapkan untuk menjadi regenerasi yang berkualitas, bukan cuma sekedar reproduksi melahirkan generasi saja. Tapi kemudian tidak punya, kalau tidak bisa menjaga nama baik, tidak bisa mewariskan sesuatu, ini kan buat apa? Sehingga regulasi ini muncul, ya kita harus bersama-sama, siapapun dia harus bisa mencegah pernikahan usia dini, karena memang ini punya mudaratnya lebih besar ketimbang manfaatnya. Jadi sekali lagi memang kita harus bersama-sama ya, bersama-sama bukan berarti kita melarang ya, walaupun kita sadar bahwa di dalam agama itu 4 hal yang disegerakan, salah satunya adalah anak perempuan, tetapi dia harus dewasa dulu, ya, supaya dengan matangnya usia, dengan sudah siap mentalnya untuk menikah segala macam, maka apa yang menjadi harapan bersama, harapan suami istri, harapan orang tua, harapan keluarga, harapan bangsa dan negara bisa tercapai. Jadi memang kita harus berkomitmen untuk sama-sama mencegah nikah usia dini. Ya, usia dini. Ini kepala kawas, kepala saki dengan barang ini. Saya kira begitu. Ada tambahan terkait dengan langkah pencegahan ini. Ya, kita Pak Kanwil, Pak Kabid, bahwa Kemenak sudah punya langkah-langkah pencegahan ya, terkait dengan program langkah pencegahan ini
bidang bimbas Islam khususnya di seksi kepenghuluan dan keluarga sakinah itu punya program yang namanya Pusat Layanan Keluarga Sakinah. Dari program itu kemudian ada diantaranya adalah bimbingan remaja usia sekolah, bimbingan remaja pranikah, dan bimbingan remaja siap nikah atau catin, calon pengantin. Dari program-program ini kemudian kita mungkin dengan teman-teman di KUA terus melakukan langkah pencegahan ini dengan melakukan kerjasama lintas sektoral, ya, baik itu khususnya di pencegahan remaja usia sekolah ini kita masuk di sekolah-sekolah dan madrasah untuk melakukan sosialisasi terkait dengan dampak dari pernikahan dini itu sendiri. Hal yang menarik mungkin kemarin waktu kami masih di seksi kepenghuluan dan keluarga sakinah, data pernikahan dini yang tercatat di pengadilan melalui diterbitkannya dispensasi itu dari tahun 2019 itu di angka 185 yang tercatat Pak Kanwil, di 2019 turun 85, dan di 2020 nah itu di angka 45. Itu yang kemudian masyarakat yang bermohon dispensasi ke pengadilan agama terkait dengan pernikahan dini. Nah itu kalau tercatat di pengadilan, ya, entah di luar itu apakah kemudian yang tidak melapor ini, itu yang kemudian harus terus dilakukan langkah-langkah pencegahan yang lebih maksimal ke depan, barangkali seperti itu. Ya. Baik. Ada tambahan silakan. Jadi kepada seluruh masyarakat muslim di mana saja, bahwa ketika terjadi perkawinan di bawah usia minimal yang diatur oleh undang-undang, yaitu usia 19, maka kantor urusan agama kecamatan, Kementerian Agama tidak bisa melayani masyarakat. Nah, tidak bisa memberikan buku nikah kepada masyarakat, sekalipun dia mendaftar. Tetapi layanan itu akan diberikan oleh kantor urusan agama kalau pengadilan agama mengeluarkan dispensasi. Jadi ketika pengadilan agama mengeluarkan dispensasi bahwa pernikahan itu sekalipun di bawah umur tapi bisa mendaftar, maka kantor urusan agama kecamatan akan berikan layanan. Nah, karena ini ada dasar hukum oleh pengadilan agama. Tapi tanpa ada dispensasi dari pengadilan agama, maka kantor urusan agama pun tidak bisa. Nah, dispensasi ini bisa diurus sebelum melaksanakan perkawinan, ataupun bisa jadi diurus setelah melangsungkan perkawinan dan memenuhi seluruh persyaratan-persyaratannya. Pak Yai, misalkan hamil nih di luar nikah, kan pastinya itu kan rata-rata kejadian hamil di luar nikah sehingga nikah muda, Pak Yai. Nah, terus ini nikah belum dikasih keluar kan bukan buku nikah, nanti pas 19 tahun atau bagaimana, Pak? Ya, jadi kalau dia nikah sebelum usia 19 tahun, entah itu karena ada terjadi hamil ataupun tidak, karena keinginan kuat untuk nikah, kita tidak bisa menahan laju orang mau nikah. Maka silakan saja, ada hukum dan masalah. Tapi soal layanan Kementerian Agama itu tidak bisa diberikan kecuali pasangan itu bermohon ke pengadilan agama untuk memperoleh dispensasi, lalu kantor usaha kecamatan bisa melayani administrasi perkawinannya. Baik. Nah, yang berikut, kenapa perkawinan itu harus memenuhi usia maksimal? Ini pemerintah sudah berpikir sebaik mungkin, baik dari aspek fisik maupun aspek psikisnya, aspek kesehatannya. Karena tentu tantangan yang akan dihadapi rumah tangga itu tidaklah ringan, butuh kedewasaan, butuh
kemampuan untuk bisa bertahan dalam menghadapi permasalahan hidup, sehingga membutuhkan usia yang minimal orang sudah bisa berpikir dewasa, orang sudah punya kerja besar menghadapi tantangan gitu. Aspek kesehatan bagi perempuan juga, kalau pada usia itu berarti dia secara fisik sudah siap begitu untuk bisa kawin, punya keturunan dan sebagainya. Sekira demikian. Baik, masih di 082211537429. Baik, kita terima dulu penanya yang masuk. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Halo. Halo. Ya. Ya. Dengan Pak Sam di Tanah Tinggi nih. Ya, Pak Sam. Di sini ada Pak Kanwil, ada Kabid Bimas Islam dan Kasubag TU Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara. Silakan, ingin bertanya terkait dengan tema? Ya. Halo. Jadi ada agak keluar sedikit Ya. menyangkut dengan pertunangan. Yang usianya masih SMP, laki-laki mau perempuan. Kemudian kesepakatan orang tua, kedua orang tua itu, kemudian dipertunangan. Kira-kira bagaimana hukumnya itu? Jangan sampai dong belum nikah terus dong baku dekat lagi. Ya, baik. Mohon penjelasan. Baik. Kita harus ikhtiar itu, Ustaz. Siap, ya. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanah Tinggi. Lanjut. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa di mana? Bung Tahir balik lagi. Oh, Bung Tahir balik lagi. Silakan Bung Tahir. Nah, ini satu lagi Ustaz. Nah, seorang perempuan dia pernah menikah, terus dia menikah lagi, katanya wali itu sudah ada pada dia, setelah dia menyerahkan di wali hakim terperlu apa wali dari orang tua atau saudara, katanya seperti begitu atau bagaimana? Mau jelaskan? Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ditanggapi. Ya. Siapa mau tanggapi? Silakan Pak Kanwil. Ya, baik. Yang perlu kami sampaikan bahwa tidak ada pertunangan dalam syariat Islam. Jadi Pak, tidak ada pertunangan dalam Islam. Yang masih diterima adalah penjodohan. Oh, penjodohan. Tapi tidak ada pertunangan. Dalam hal syariat Islam boleh seorang laki-laki mau menikah dengan perempuan itu ada batas-batas yang bisa dilihat supaya itu tidak menjadi hal misteri saat berumah tangga nanti. Nah, tetapi bukan berarti dia harus melihat secara langsung. Harus menanyakan segalanya itu pada walinya. Ini perempuan ini di belakang tuh ada gatal-gatal kata rada umpamanya. Perempuan ini karibu kata rada ini. Perempuan ini jangan sampai ada apa kaskado di pantat kata rada. Nah, dan itu wali harus jujur. Tapi tidak bisa laki-laki membuka itu hal di dalam tubuh perempuan sebelum nikah. Jadi kalau dimaksud dengan pertunangan itu jalan berdua, melihat segala hal dalam syariat tidak bisa, karena itu menyangkut aurat seseorang. Yang bisa dia kalau sudah nikah begitu. Tetapi semuanya itu bisa diketahui melalui walinya. Jadi laki-laki boleh mendekati wali untuk menanyakan seorang perempuan yang ingin dinikahi, dan walinya tidak boleh menutup hal-hal yang bisa mengganggu kehidupan orang berumah tangga di kemudian hari. Nah, yang kedua itu menyangkut dengan apa tadi? Wali perempuan ya? Perempuan. Nah, perempuan yang sudah menikah tapi kemudian tidak punya suami lagi. Ya. Bisa jadi tidak punya suami lagi, suaminya meninggal, atau bisa saja cerai kan gitu. Ya. Nah, oleh karena itu sebenarnya walinya tetap wali. Perempuan tidak punya hak untuk menentukan wali. Itu salah sebenarnya. Walinya tetap kembali kepada wali nasabnya itu untuk melangsungkan pernikahan kedua kali. Karena kalau salah dipahami bisa membuat persoalan sosial dalam masyarakat.
Seenaknya si janda itu cari siapa saya penting ada walinya, tidak bisa begitu. Tetap kembali kepada wali, karena wali juga adalah bagian memiliki tanggung jawab terhadap sebuah garis keturunan, bukan orang lain, begitu. Saya kira demikian. Baik, ada tambahan? Silakan Pak Kasubag. Barangkali yang pertama mungkin terkait dengan pertunangan. Saya sepakat bahwa secara syar'i Islam tidak mengajarkan terkait dengan pertunangan. Tapi kemudian ada istilah ta'aruf, ya. Namun ta'aruf itu seperti yang dijelaskan tadi oleh Pak Kamil, bahwa itu bertujuan agar saling mengetahui pribadi kedua calon itu saja, agar istilahnya kita tidak beli kucing dalam karung begitu. Yang kedua terkait dengan penyerahan wali ke perempuan. Yang kita ketahui bahwa wali itu diserahkan ke laki-laki yang nantinya kemudian menjadi pengganti orang untuk menikahkan si perempuan tersebut. Jika wali itu diserahkan ke perempuan, lalu proses pernikahannya seperti apa? Nah, ini yang kemudian rancu gitu kan. Oleh karena itu wali diserahkan ke keluarga ke laki-laki untuk nanti menikahkan perempuan tersebut. Barangkali pertambahan seperti itu. Siap. Kalau dari Pak Kabid Bimas Islam silakan. Jadi saya kembali lagi kepada pencegahan nikah usia dini tadi. Nah, ini memang tugas kita bersama, ya. Tugas kita bersama. Dan saya pernah mendengar cerita dari kawan-kawan, bahwa mereka yang datang di usia dini melapor pernikahan, diperiksa ternyata dia punya usia yang belum mencukupi. Biasanya kawan menolak, karena kawan sebagai aparat, dia juga ikhtiar, dia juga tidak mau melanggar aturan, kan. Nah, tetapi yang baik kebanyakan yang datang di KWA itu dengan masalah-masalah seperti tadi. Maka solusinya adalah KWA sesuai dengan aturan meminta kepada yang bersangkutan untuk minta dispensasi. Jadi kalau memang ini harus dinikahkan sekarang, maka dia harus mengurus dispensasi. Tetapi kalau setelah KWA itu periksa lalu ini masih bisa ditunda, maka pernikahannya itu bisa ditunda sampai mencapai usia yang disyaratkan oleh undang-undang, ya, undang-undang. Nah, dan ini juga kesadaran masyarakat ini yang masih kurang, ya, sangat kurang. Dan orang ini sebagai orang tua segala macam, ya, kita punya kewajiban yang sama, ya, menjaga anak kita agar supaya kalau memang itu menikah itulah hak. Tetapi kalau boleh sesuai dengan hukum yang berlaku, ya, hukum berlaku supaya tidak menimbulkan hal-hal yang tidak kita inginkan bersama. Jadi memang menikah usia dini kadang-kadang juga bukan keinginan orang tua sebenarnya. Atau orang tua sudah menjaga, cuma kadang-kadang lalai, kan? Nah, sehingga terjadi. Nah, ini sekarang ini melalui siaran seperti ini, kita sama-sama berkewajiban. Kita waspada, karena sekarang ini memang luar biasa. Kalau kita jaga saja, kadang-kadang kita masih kecolongan, apalagi kita tidak pernah jaga, ya kan? Kita tidak pernah jaga. Jadi menjadi kewajiban kita bersama. Nanti kalau sudah terjadi begitu, kadang-kadang orang institusi tertentu yang disalahkan. No? Kenapa? Padahal institusi tertentu juga sudah menghindar. Kalau begitu pulang dulu, diurus dulu. Nah, ketika menemui kepala KWA yang seperti itu, ada kesan bahwa kepala KWA menyusahkan. Kalau memang mudaratnya lebih besar, lebih baik jangan dipermudah begitu, ya. Jangan dipermudah. Dia harus penuhi dulu ketentuan-ketentuan yang berlaku supaya ada efek jerah, bahwa memang kalau tidak sesuai dengan ketentuan pasti KWA tolak. Tidak semudah itu, ya, tidak semudah itu. Saya kira itu yang perlu kita sosialisasikan di masyarakat. Baik. Supaya kita sama-sama mencegah. Dan ini untuk kebaikan bersama, ya. Baik. Untuk kebaikan bersama. Ya, saya kira itu. Baik, terakhir kesimpulan di 3 menit terakhir nih Pak Kiai dan kedua narasumber, Pak Kabid Bimas Islam, Pak Kakanul Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara, dan Pak Kasubag Umum Humas, terkait dengan kesimpulan
yang tema pernikahan di usia muda, tentunya ada harapan ke depan dari Kementerian Agama, apa yang harus dilakukan untuk pencegahan ini. Karena kalau kita dialog ini pasti ada harapan ke depan apa yang harus dilakukan untuk mencegah hal ini. Jadi berikan kesimpulan terkait dengan tema ini, silakan. Baik, terima kasih. Tentu kita semua berharap agar rumah tangga seluruh umat Islam itu adalah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sampai meninggal. Kalaupun toh dalam perjalanan ini sebagai seorang suami ingin menikah lagi, silahkan, tapi prosedurnya harus diikuti sehingga tetap akan merasakan sakinah, mawaddah, warahmah. Yang kedua, kita semua berharap anak-anak kita ke depan ada anak-anak kita yang cerdas, anak kita yang kuat, anak kita yang sehat, tidak boleh stunting. Karena itu berharap besar seluruh umat Islam di Maluku Utara saat memutuskan untuk mengawinkan anak-anaknya minimal usia 19 tahun. Bahkan lebih baik harus sampai pada usia di atas 25 tahun. Karena sudah tentu tantangan yang dihadapi itu jauh lebih dahsyat, yang membutuhkan sebuah jiwa besar, sebuah kesabaran dan sebagainya. Yang ketiga, melalui perkawinan yang diatur oleh negara ini dia diikuti agar kemudian kita melahirkan lagi generasi-generasi yang tangguh gitu, yang siap untuk mengemban tugas dan amanah bangsa, negara maupun agama. Saya kira demikian. Ya, baik, silakan dilanjutkan siapa? Kesimpulan, silakan Pak Kabid. Ya, jadi kalau dari saya satu saja, bahwa pencegahan usia dini ini adalah menjadi tanggung jawab bersama. Bukan tanggung jawab institusi tertentu, tetapi tanggung jawab bersama karena ini kemaslahatan bersama. Dan upaya untuk mencegah usia dini ini ya kita mulai dari keluarga kita masing-masing, agar supaya kita tidak kecolongan dengan pernikahan usia dini ini. Dan pernikahan usia dini ini sudah banyak contoh. Ini tidak bagus. Jadi kita sama-sama harus bekerja keras untuk bisa mencegah terjadinya pernikahan usia dini. Saya kira begitu. Baik, selanjutnya Kasubag Umum. Terima kasih Pak Haikal. Untuk kami barangkali kesimpulannya terkait dengan langkah pencegahan, barangkali kita dari Kementerian Agama sudah lakukan hal-hal atau program-program yang kemudian mengarah ke pencegahan pernikahan dini. Namun perlu juga kemudian setiap institusi barangkali harus mungkin berbuka diri agar Kemenak khususnya di teman-teman KUA di lintas sektor di kecamatan itu kemudian bisa mengembangkan kerjasama terkait dengan pencegahan nikah di usia dini tersebut. Yang kedua barangkali untuk langkah pencegahan berikutnya, saya sepakat bahwa keluarga menjadi aktor utama untuk kemudian menyiapkan generasi kita untuk menjadi generasi tangguh di masa yang akan datang. Yang terakhir barangkali saya hanya ingatkan kepada adik-adik kita, para generasi muda, bahwa nikah dini kata orang itu memang bahagia, tapi bahagianya hanya sementara, namun sengsaranya akan sepanjang masa. Oleh karena itu berpikir 10 kali untuk kemudian mengambil langkah nikah di usia dini. Barangkali seperti itu. Baik, tak terasa sudah 1 jam kami membersamai Anda pendengar di rumah dalam program acara Obrolan Jumat Mubarak edisi 7 Zulhijjah 1445 Hijriah. Saya ucapkan terima kasih banyak. Yang pertama kepada Bapak Dr. Andus Kiai Haji Amar Manaf MSI, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara. Yang kedua Dr. Andus Haji Hasbullah Tahir MPD, Kepala Bidang Bimbingan Masyarakat Islam Kanwil Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara. Dan yang ketiga Abangda Lukmanuddin Abdurrahman Esfil MH,
Kasubag Umum dan Humas Kanwil Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara. Tetap dengarkan obrolan Jumat Mubarak di edisi-edisi yang akan datang, dan jangan pernah bosan-bosan para narasumber untuk bisa mengisi di obrolan ini, karena banyak umat yang butuh pencerahan, banyak umat yang butuh bimbingan dari Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara. Saya Muhammad Haikal Dapitan mohon pamit dari ruang dengar Anda. Jangan lupa ikuti kembali di Hasanah Mubarak, YouTube Hasanah Mubarak, kemudian juga di aplikasi RR Digital. Mudah-mudahan obrolan pada hari ini berberkah bagi kita semua. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa kafa billahi syahida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.